Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Aimanah dengan NIM C1C020076. Saya akan memaparkan materi mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian pajak penghasilan orang pribadi, yang kedua subjek pajak penghasilan orang pribadi, yang ketiga objek pajak penghasilan orang pribadi, yang keempat norma perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, yang kelima pembukuan pajak penghasilan orang pribadi, dan yang keenam yaitu tarif pajak penghasilan orang pribadi. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Selanjutnya yaitu subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak penghasilan orang pribadi ini terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak penghasilan orang pribadi di luar negeri. Menurut pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri itu adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Yang pertama yaitu bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, sedangkan subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri itu yaitu sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, subjek pajak penghasilan orang pribadi itu yaitu wajib pajak orang pribadi, yaitu yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kemudian warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan. Selanjutnya, objek pajak penghasilan orang pribadi. Nah, menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi yaitu yang pertama penghasilan dari pekerjaan, yang kedua penghasilan dari modal atau investasi. Kemudian ada juga penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori pajak penghasilan orang pribadi, yaitu misalnya hadiah dari undian, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, surplus Bank Indonesia, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, kemudian ada penghasilan dari usaha berbasis syariah dan penghasilan lainnya yang tergolong dalam penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori pajak penghasilan orang pribadi. Selanjutnya yaitu norma perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dasar pengenaan pajak penghasilan kena pajak, yaitu dihitung dengan menggunakan norma penghasilan neto dengan syarat peredaran usahanya tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, adapun besarnya norma ditentukan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu norma yang digunakan adalah norma berdasarkan kota wilayah usaha. Yang kedua, yang dimaksud 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Jakarta, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, Denpasar, dan Pontianak. Nah, yang ketiga, kota provinsi lainnya adalah ibu kota provinsi selain 10 yang disebutkan. Dan yang keempat, daerah lainnya adalah daerah selain yang dimaksud di atas. Nah, jika wajib pajak orang pribadi memiliki usaha atau pekerjaan bebas lebih dari satu, maka norma perhitungan tersebut diterapkan pada masing-masing usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, penghasilan neto yang didapat dari masing-masing usaha dijumlahkan untuk menghasilkan penghasilan neto wajib pajak dalam 1 tahun. Nah, penjumlahan penghasilan neto itulah yang digunakan sebagai untuk perhitungan pajak penghasilan. Tentunya setelah diukur dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang berlaku mulai 1 Januari 2016 yaitu yang pertama sebesar 54 juta itu untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 untuk tambahan bagi wajib pajak yang menikah, dan yang ketiga yaitu 54 juta untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan yang keempat yaitu 4.500.000 untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu maksimal 3 orang. Nah, setelah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP akan menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk menghitung pajak penghasilan terutang atau PKP akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini ada contoh untuk norma perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu Ibu Sudira merupakan perawat di daerah Kota Semarang. Nah, bila dalam masa tahun pajak 2019
Bu Sudira mendapatkan penghasilan bruto sebesar 200 juta. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Ibu Sudira menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, hitunglah berapa penghasilan neto dalam pajak penghasilan pasal 21 terutang bila status Ibu Sudira adalah tidak kawin dan tidak memiliki keturunan. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat diketahui bahwa Ibu Sudira ini merupakan bidan di Kota Semarang. Nah, karena Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, maka tarif yang digunakan berdasarkan NPPN pada PER 17/2015 adalah 2019. Nah, perhitungannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan netonya sebesar 200 juta. Nah, 200 juta dikalikan dengan 29%, yaitu berdasarkan tarif NPPN pada PER 17/2015 tadi. Kemudian didapatlah hasilnya yaitu 58 juta. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak, Ibu Sudira yaitu 54 juta. Kemudian kita cari penghasilan kena pajaknya dengan cara mengurangkan penghasilan neto dengan PTKP. Maka didapatilah hasilnya yaitu 4 juta. Kemudian PPh 21 terutang Bu Sudira yaitu 5% dikalikan dengan 4 juta, maka hasilnya 200.000. Nah, total PPh pasal 21 terutang Ibu Sudira di tahun 2019 yaitu 200.000. Nah, untuk ketentuan wajib pajak orang pribadi, usahawan yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar 4,8 miliar atau lebih dalam 1 tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh pengguna norma perhitungan penghasilan neto, yaitu wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib memberitahu mengenai penggunaan norma perhitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan di atas dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya yaitu pembukuan. Berdasarkan ketentuan pembukuan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP, berdasarkan dokumen dari Kementerian Keuangan, isi dari Pasal 28 Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan. Yang ketiga, pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang keempat, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kemudian yang keenam, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang ketujuh, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang kedelapan, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Yang kesembilan, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Kemudian buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Dan bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Prinsip taat asas yaitu prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pengesahan laba atau rugi. Nah, prinsip taat asas dalam metode
metode pembukuan misalnya dalam menerapkan yang pertama sel-sel pengakuan penghasilan, yang kedua tahun buku, yang ketiga metode penilaian persediaan, dan yang keempat yaitu metode penyusunan dan amortisasi. Dari pokok pembahasan yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Nah, subjek pajak penghasilan orang pribadi itu dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang termasuk dalam objek pajak penghasilan orang pribadi ini yaitu penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari modal, dan juga penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi. Misalnya itu hadiah, undian, dan sebagainya. Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajaknya itu dihitung dengan menggunakan norma penghasilan neto dengan syarat peredaran usahanya tidak melebihi 4,8 miliar. Kemudian, bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan harus mengikuti ketentuan pembukuannya yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi pajak penghasilan orang pribadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.